Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, sungguh sukacita luar biasa kita rasakan untuk bisa lagi-lagi mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab. Dan pada minggu ini kita melanjutkan dari Kitab Keluaran, yaitu mengenai perjanjian di Sinai. Dan sebelum kita akan masuk ke pelajaran kita akan berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas satu pelajaran yang Engkau telah siapkan bagi kami dari kitab Keluaran mengenai perjalanan di Sinai, yaitu Musa dan juga bangsa Israel. Ya Bapa, bantu kami untuk bisa mengerti akan pelajaran minggu ini, bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, sehingga pelajaran yang akan kami baca dan diskusikan bisa masuk dan bisa kami taruh di dalam hati kami bisa bawa akan pelajaran minggu ini setiap harinya di dalam hati kami ya Bapa. Bantu kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Shape Ministry, pelajaran kita minggu ini perjanjian di Sinai. Kita coba perhatikan ayat hafalan Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Garis bawahi kalimat ini dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi pemirsa di Shape Ministry, kalau misalnya kita mencoba bertanya, sebenarnya kemana sih Allah membawa Israel ini setelah dia bebaskan dari Mesir? Saya yakin kita akan menjawab semua ya ke tanah perjanjian. Ya, betul. Secara geografis itu betul. Artinya secara letak keberadaan mereka di tanah ya, yaitu secara geografis memang dibawa ke tanah perjanjian. Tapi secara teologis bukan ke situ. Ya, bukan ke situ. Coba kalau kita perhatikan yang ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan perhatikan kalimat yang digaris miring, membawa kamu kepadaku. Jadi makna teologis yang paling dalam dari pembebasan orang Israel dari Mesir itu bukan sekedar mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dibawa ke tanah perjanjian di negeri Kanaan, bukan. Tapi sebenarnya makna teologis yang dalam adalah sesungguhnya Allah sedang membawa mereka kepada siapa? Membawa ke Allah sendiri. Ya, jadi artinya ketika dikatakan bahwa Allah membebaskan mereka dari Mesir, dibawa kemana? Dibawa ke diri sendiri. Pemirsa The Shape Ministry, satu pelajaran bagi kita bahwa kalau kita menjauh dari Tuhan, ya, Tuhan akan bawa, dia akan cari kita, dia panggil kita, ya, dia panggil kita. Dan karena apa? Karena tujuan Allah, dia bawa kita kepada Allah sendiri. Coba kalau kita ingat bagaimana ketika nenek moyang kita melakukan dosa di Taman Eden di Firdaus. Pertama sekali, pertama sekali pertanyaan Allah kepada mereka apa? Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, di manakah engkau? Ini pertanyaan yang menunjukkan ekspresi Allah mencari, ya. Walaupun kita tahu Allah tahu di mana Adam, ya. Tapi pertanyaan di manakah engkau? Di situ kehilangannya Allah kepada kita. Orang Israel dibawa lepas dari Mesir, ya. Allah begitu kehilangan mereka. Sehingga Allah membuat satu skenario yang luar biasa agar mereka keluar dibawa ke tanah perjanjian. Tapi sebenarnya itu adalah lambang apa? Lambang kehadiran Allah. Tanah perjanjian itu adalah lambang dibawa mereka kepada apa? Kepada hadirat Allah. Karena Allah, ya Allah punya banyak perjanjian yang nanti kita akan lihat juga di pelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, kita puji Tuhan karena apa? Allah itu selalu mengajak kita, mencari kita, memanggil kita ketika kita jauh dari Tuhan. Agar apa?
agar Tuhan mau melihat apa? Kita mendapatkan ketenangan. Jiwa kita mendapatkan ketenangan. Kita tidak lagi apa? Kita tidak lagi menghadapi beban berat letih lesu, tetapi Tuhan memberikan kelegaan dan ketenangan. Demikian pemirsa di Ministry sebagai pengantar bagi kita. Baik, Pak Tobing. Sebagai pelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai di Gunung Sinai. Kita akan mempelajari dulu backgroundnya, apa yang terjadi di Gunung Sinai, dan apa yang dilakukan, dan apa yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. Silakan, Pak Tobing. Luar biasa pengantar yang disampaikan oleh Saudari Beatrice. Ketika Allah memimpin ke bangsa Israel ke Gunung Sinai, di mana Tuhan nanti akhirnya akan memberikan 10 perintah atau yang dikenal dengan Dekaloh, ya. Dan Allah Tuhan memang ya beberapa kali sudah membuat pertemuan dengan Musa. Ya, paling tidak ya ada beberapa kali kejadian ketika ketika Tuhan tidak menyampaikan sesuatu maka Tuhan minta Musa menghadap kepada Tuhan di Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai ini kira-kira tingginya 2000-an meter ya, 2000-an meter. Jadi luar biasa juga Musa ya, pendaki gunung juga ya pada saat itu ya karena dia harus sering bertemu Tuhan. Bahkan setelah peristiwa itu juga ada juga dicatat di Alkitab bagaimana Elia juga berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan Tuhan. Nah, lalu yang menarik di sini adalah ya kita perhatikan. Yang menarik adalah kalau kita lihat di Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Ya, apa sih sebenarnya ya apa sih yang dijanjikan Tuhan di situ ya kepada mereka ya lalu dikatakan gini. Kita lanjutkan yang ayat kelima ya. Tadi ayat ayat hafalannya kita mulai dari ayat 4. Kita lanjutkan ayat kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Jadi pemirsa di Save Ministry, prasyaratnya, ya prasyarat pertama adalah jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Ya, maka apa yang Tuhan janjikan? Ya, apa hasil, apa akibat yang diterima oleh orang Israel kalau mereka apa? Sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjiannya. Ya, dikatakan kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Karena apa? Karena akulah yang punya, dibilang. Lalu ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, ini semua yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ya, tapi itu dikatakan jika kamu mendengarkan, ya, tadi kita ulang lagi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka orang Israel akan dijadikan harta, ya, harta kesayangan sendiri dari antara semua bangsa. Pemirsa di Save Ministry, ini luar biasa ya. Jadi dari pertemuan di Gunung Sinai ini, ya, ini yang nanti yang menjadi fondasi, ya, inilah menjadi dasar orang Israel ditetapkan sebagai apa? Sebagai umat pilihan. Inilah satu-satunya bangsa yang tidak tenggelam di dalam apa? Paganisme atau kekafiran, ya. Jadi berangkat dari pertemuan pertemuan Tuhan di Sinai inilah ya orang Israel ditetapkan sebagai bangsa pilihan Allah. Dan yang mengambil inisiatif untuk membuat perjanjian itu adalah siapa? Adalah Allah sendiri, ya, bukan orang Israel, tapi Allah sendiri. Dan syaratnya apa tadi? Ketaatan dan menjaga hubungan dengan Allah. Maka kalau mereka taat, maka Allah menjadikan mereka apa? Harta yang istimewa, kerajaan imam, ya, umat yang kudus luar biasa sekali. Apalagi ketika dikatakan umat yang kudus, berarti artinya mereka benar-benar harus mengasingkan diri mereka, ya harus mengasingkan diri mereka kepada Allah. Ya namanya kudus itu kan diasingkan, dan bukan hanya itu, mereka juga harus menyatakan apa? Menyatakan karakternya, ya menyatakan karakternya kepada
kepada orang lain, karakter Allah itu kepada orang lain. Nah, jadi pemirsa The Shape Ministry, perjanjian yang Allah buat ini ya perjanjian yang luar biasa yang secara hukum mempertegas hubungan hubungan antara Allah dengan siapa? Dengan umatnya yang saat itu diwakili oleh bangsa Israel. Karena dikatakan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ini adalah hubungan timbal balik ya. Aku akan menjadi Allah mereka dikatakan dan mereka akan menjadi umatku. Ini hubungan timbal balik perjanjian formula atau rumusan perjanjian yang boleh dikatakan sedikit berbeda dari yang lain ya. Jadi pemirsa The Shape Ministry peristiwa di Gunung Sinai inilah yang menjadi dasar pertama menjadi apa? Membuat orang Islam menjadi umat pilihan yang walaupun akhirnya mereka berulang kali jatuh bangun gagal sebagai umat pilihan. Tapi ini adalah satu inisiatif yang Allah tunjukkan bagaimana Allah selalu bertekad memperbaiki dan membangun hubungan yang benar atau hubungan yang kudus antara Allah dengan kita sebagai umatnya. Dan ini adalah inisiatif Allah sendiri. Oleh karena itu pemirsa The Shape Ministry, mari kita jangan menganggap sepele bagaimana hubungan yang Tuhan tetapkan di mana kita diangkat menjadi menjadi umatnya, umat kepunyaan Tuhan dibuat menjadi umat yang kudus. Demikian pemirsa The Shape Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya yaitu mengenai topik mempersiapkan hadiah. Ada suatu hadiah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yaitu 10 perintah Allah. Dan apa persiapannya di sini, Pak Tobing? Silakan. Baik, tadi kan dikatakan bahwa Tuhan yang mengambil inisiatif membuat perjanjian. Ya, apa sih perjanjian yang diberikan? Tadi Saudari Betty sudah katakan bahwa ini nanti Tuhan akan berikan hadiah. Hadiah perjanjian dalam bentuk apa? Dalam bentuk 10 perintah. Ya. Tapi sebelum itu dikatakan, sebelum itu ketika mereka hendak menerima janji dan hadiah ini, ya Tuhan mengatur persiapan apa yang perlu mereka mereka lakukan. Lalu di Keluaran 19 ayat 10 Tuhan Tuhan berfirman ke Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok dan mereka harus mencuci pakaiannya." Jadi kita tahu pemirsa di ministry debu di padang gurun itu kan luar biasa. Ya, maka Tuhan bilang mereka harus cuci semua pakaiannya, kuduskan diri mereka pada hari dan besok, dan nanti menjelang hari ketiga, menjelang hari ketiga. Ini hari ketiga ini juga ada simbol Saudari Beatrice. Ya, kalau kita lihat hari ketiga, nanti anak Allah juga di hari ketiga bangkit gitu ya. Itu ada simbol ke sana. Ya, mereka harus bersiap karena dikatakan nanti hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu. Ya, oleh karena itu Tuhan bilang ke Musa, kau pasang batas bagi bangsa itu mengeliling mereka. Bilang mereka, jaga baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Karena siapapun kena kepada gunung itu pasti ia dihukum mati. Ini perhatikan nih persiapan yang dilakukan untuk menerima hadiah itu, menerima perjanjian, menerima berkat itu. Lalu dikatakan lagi, tangan seorang pun tidak boleh meraba. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Bukan hanya itu, binatang pun ya baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Lalu hanya apabila sangkakala berbunyi panjang. Jadi mereka menunggu, lalu kalau nanti sudah bunyi sangkakala yang ditiup panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Itulah syaratnya. Turunlah Musa mendapati bangsa itu, disuruhlah mereka untuk menguduskan diri, cuci pakaian, ya, lalu bersiaplah menjelang hari ketiga. Bahkan dikatakan nanti bahkan kamu nggak boleh bersetubuh dengan perempuan, ya. Dan benar pada hari ketiga terjadi apa? Ya, pada waktu fajar terjadi guruh kilat awan padat di atas gunung. Ini coba kita bayangkan ya, ada guruh kilat awan padat di Gunung Sinai.
Lalu apa? Bunyi sangkakala keras, gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan itu. Lalu apa? Lalu Musa bawalah bangsa itu keluar dari perkemahan. Mau ngapain? Menjumpai Allah berdiri pada kaki gunung. Sementara apa? Gunung Sinai ditutup seluruhnya dengan asap. Ya, mereka nggak bisa lihat Tuhan langsung, tapi Gunung Sinai tiba-tiba ditutup dengan asap dan Tuhan turun ke atasnya dalam apa? Dalam api. Ya, asap membubung tinggi. Bahkan gunung itu gemetar sangat, berarti terjadi gempa bumi pada saat itu. Lalu apa? Bunyi sangkakala makin lama makin keras ya. Makin lama makin keras. Lalu Musa berbicara dan Allah menjawab apa? Dalam gurun. Turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa. Musa ya dipanggil naik ke atas gunung. Lalu Tuhan berfirman ke Musa, ya sekarang turunlah, peringatkan kepada bangsa itu supaya jangan menembus mendapatkan Tuhan. Oh, supaya siapa tahu mereka mau lihat-lihat, jangan. Ya, karena nanti mereka binasa. Bahkan ke imam-imam yang datang mendekat juga, ya, imam-imam juga harus menguduskan dirinya. Ya, imam-imam ya juga harus kuduskan diri. Nggak boleh macam-macam di situ. Lalu Musa bilang ke Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai sebab engkau sendiri telah memperingatkan. Oke, lalu Tuhan berfirman lagi, pergilah, turunlah, naiklah pula engkau beserta Harun. Jadi naiklah Musa beserta Harun. Tapi imam dan rakyatmu katanya nggak boleh menembus mendaki menghadap Tuhan. Lalu Musa lakukan seperti yang disyaratkan Tuhan itu. Pemirsa The Save Ministry, begitu luar biasanya ya persiapan yang diminta oleh Tuhan yang dilakukan agar orang Israel ya melakukan persiapan yang luar biasa itu. Pemirsa The Save Ministry ya, sebelum hadiah yaitu Dekaloh 10 perintah itu diberikan, maka orang Israel harus menjaga kesucian dirinya. Ya, kenapa? Karena 10 perintah ini, inilah inti dari etika yang ada di Alkitab. Inilah inti dan fondasi dari apa? Standar ilahi. Ya, inilah yang menggambarkan nanti karakter Tuhan itu sendiri. Ya, jadi tidak satu pun dikatakan ya, nggak satu pun boleh bangsa itu tidak menguduskan dirinya. Mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Itulah sangkin apa? Sangkin luar biasanya hadiah dan perjanjian yang Tuhan akan berikan. Ya kita tahu akhirnya diturunkanlah 10 perintah Allah ini atau dalam bahasa lain dikatakan 10 firman. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani mitzvot, ya mitzvot perintah, ya 10 firman. Bahasa Ibrani yang lain juga dikatakan aseret hadebarim, ya dari kata dabar yang berarti kata, kalimat, hal, benda, ucapan, cerita, janji, perkataan. Ya, jadi Tuhan turunkanlah itu. Ya, walaupun nanti di Alkitab kita catat ada dua versi Dekaloh, ya, yang bedanya kecil. Kalau di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 7, ya itu versi yang pertama. Versi yang kedua Ulangan 21 ayat 3 sampai 21. Kalau yang versi pertama itu di Alkitab dikatakan jari Allah sendiri yang menulis. Lalu yang di Ulangan itu ini disampaikan Musa kepada Israel ya. Hampir 40 tahun setelah apa? Setelah peristiwa Sinai itu diingatkan kembali. Ya diingatkan kembali dan bahkan Paulus juga merangkum bahwa hukum 10 itu adalah apa? Sebagai kasih ya, sebagai rangkuman kasih. Jadi hukum Allah, 10 perintah itu adalah ringkasan dari hukum Allah yang menggambarkan kasih Allah. Ya, jadi ini luar biasanya bagaimana pemirsa di Save Ministry kita harus mempersiapkan diri ya dengan begitu sakralnya ketika kita hendak menerima apa? Janji dan berkat dari Tuhan. Jangan jangan kita menghadap Tuhan dengan apa? Dengan menganggap sepele, dengan sikap yang tidak sempurna atau sikap yang menganggap enteng. Demikian pemirsa di Shape Ministry. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana persiapan dalam 10 perintah Tuhan juga sangat-sangat sakral, maka topik selanjutnya yaitu pemberian dekalog atau 10 perintah Tuhan juga sama spesialnya, menunjukkan begitu pentingnya 10 perintah Tuhan ini. Apakah boleh dijabarkan, Pak Tobi? Baik, pemirsa The Shape Ministry akhirnya
Tuhan memberikan 10 perintah itu, tapi 10 perintah itu tidak langsung dimulai dengan perintah dari Tuhan, tapi Tuhan mulai dengan apa? Tuhan mulai dengan menunjukkan pertama sekali siapa dia, identitasnya. Maka dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kita perhatikan pemirsa di Save Ministry, ya di Keluaran 20 ayat 2 ini, Tuhan mengingatkan pertama sekali apa? Siapa Allah dan apa yang Allah buat. Artinya yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi, ya, supaya kita tidak tersesat nanti ketika kita bicara 10 perintah atau 10 hukum Taurat atau 10 firman, ya mana saja yang mau kita pakai. Sering sekali kita langsung fokus kepada apa perintahnya, lalu kita fokus kepada ke bawah, paling penting adalah ketaatan terhadap firman-Nya. Jangan salah, Tuhan pertama sekali membuka dengan apa? Dengan mengingatkan mereka bahwa, "Hei, Akulah Tuhanmu yang membawa keluar kamu dari perbudakan." Jadi maksudnya, perintah-perintah berikut ini, jangan ini, jangan itu hanya berkuasa, ya hanya berkuasa ketika kita menerima Allah, ya menerima Allah sebagai kasih karunia. Artinya apa sih sebagai kasih karunia? Ingat, tidak ada manfaat dari ya tindakan-tindakan kita yang 10 perintah itu kita lakukan semuanya ketika kita tidak menyadari bahwa hanya karena jasa Allah saja kita keluar dari perbudakan. Ya, kepada orang Israel dikatakan, Akulah yang membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Kalau bukan aku, kamu akan jadi budak terus. Jadi itu paling penting. Ya, kalau ini kita terapkan kepada kita sekarang, ya ketika kita berpikir bahwa menuruti Tuhan, ketaatan itulah nomor satu, tanpa kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan dulu nomor satu. Baru ketika kita menerima kasih karunia, ketika kita menerima, mengakui bahwa kita ini tetap jadi budak seandainya bukan Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang memberikan Yesus sebagai kasih karunia yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Ya, maka sia-sia itu semua yang kita lakukan. Setelah setelah orang Israel ditekankan bahwa ini semua hanya karena kasih karunia, barulah Tuhan memberikan instruksinya. Ya, barulah Tuhan memberikan instruksi. Jadi kata kunci dari 10 perintah ini adalah kasih, ya. Tapi diawali dari kasih karunia dulu, ya. Baru dipertegas dengan ini loh karakterku, ya. Ini loh ringkasan dari siapa aku sebenarnya. Empat pertama itu adalah satu janji atau satu perjanjian yang di mana kita diminta untuk apa? Untuk mengikat perjanjian agar kita mengasihi Allah. Lalu enam sisanya yang lain itu adalah apa? Kepada sesama. Ya, jadi perintah yang pertama bagaimana kita menghormati dan memuliakan apa? Memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak boleh ada, ya tidak boleh ada Allah lain selain Dia. Lalu yang kedua, ya nggak boleh kita membuat bentuk, ya bentuk penyembahan dalam bentuk apapun selain kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, harus jaga nama baik Tuhan, jaga reputasinya, nggak boleh disebut-sebut dengan sembarangan. Lalu yang keempat, kita harus melakukan penyembahan kepada Dia. Ya, kita harus melakukan pengudusan kepada Dia. Dan Allah menetapkan satu hari, yaitu hari Sabat, hari ketujuh. Itu yang menjadi apa? Menjadi media bagi kita untuk apa? Untuk menunjukkan penyembahan kita. Lalu sisanya berikut, mulai dari yang kelima, keenam, dan seterusnya. Yang kelima kepada orang tua, yang keenam menghormati kehidupan, ya. Jangan menciptakan kematian gitu ya. Lalu menghormati pernikahan, lalu menghormati hak milik orang lain, menghormati juga apa? Reputasi orang lain, ya. Jangan bersaksi dusta. Ya, lalu apa? Jangan mengingini, ya, menghormati
menghargai diri sendiri sehingga apa? Kita tidak egois. Nah, ini semuanya. Jadi pemirsa The Shape Ministry ya sekali lagi ya terutama kita umat Kristen, terutama kita katakanlah kita umat Advent, jangan kita salah. Jangan sampai terlalu fokus kepada penurutan hukum 10. Sementara kita lupa di Keluaran 20 ayat 2, pertama sekali Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya nomor satu, bahwa keselamatan kita itu hanyalah karena kebaikan Tuhan, hanyalah karena kasih karunia Tuhan yang membawa kita dari perbudakan. Lalu bentuk pengakuan kita terhadap kasih karunia itu, ya maka kita menunjukkan apa? Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia. Demikian pemirsa The Shape Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi yang berbeda dari hukum Allah. Tentunya kita sudah mengetahui akan 10 perintah Allah ini. Dan kita juga harus mengetahui sebenarnya apa tujuan dari Tuhan memberikan kita 10 perintah dan apa fungsi-fungsinya. Silakan Pak Tobing. Baik, ada beberapa fungsi yang berbeda dari hukum Allah ya. Kalau dikatakan hukum Allah itu mengungkapkan apa? Karakter Allah, siapa dia. Artinya ketika Allah membuat hukum itu menggambarkan ya sama kayak kita misalnya orang tua membuat peraturan di rumah ya, membuat peraturan berbagai macam, itu menggambarkan siapa yang membuat peraturan itu gitu ya. Ya, jadi demikian juga Allah ketika Allah membuat peraturan, membuat hukum, itu sesungguhnya ekspresi dari siapa Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa ternyata hukum Allah itu semuanya menggambarkan apa? Menggambarkan karakter Allah. Karakter Allah yang apa? Yang kasih. Karakter Allah yang kudus, ya, yang benar dan baik itulah. Dan bahkan dikatakan apa? Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi artinya hukum Taurat adalah kudus itu artinya itu sudah diasingkan dan itu mewakili karakter Allah. Ya, kenapa itu disebut kudus? Karena itu mewakili karakter Allah. Ya, jadi maksudnya kudus di sini bukan sesuatu yang disakralkan. Misalnya kita tulis ada 10 hukum katakan di batu atau di tembok atau di buku lalu ini menjadi sakral bukan, tapi muatan dari hukum Taurat itu sendiri kudus karena apa? Itu menggambarkan karakter Allah. Tapi jangan salah, hukum itu sendiri tidak menyelamatkan. Ya, hukumnya sendiri tidak menyelamatkan, tapi itu adalah rambu-rambu, ya, rambu-rambu. Jadi rambu-rambu alarm, ya, batasan kayak pagar. Ya, itu yang memagari kita. Agar apa? Kalau keluar dari situ, kita rentan jatuh ke dalam apa? Ke dalam bahaya. Bahaya apa? Contoh, ya kalau kita pelihara sifat mengingini misalnya, maka kita akan jatuh kepada bahaya sikap egois. Kalau kita sikap egois, maka kita bisa melakukan segala hal. Bisa saja kita membunuh, bisa saja mencuri. Ah, itu. Jadi hukum itu adalah pagar yang justru sebenarnya membuat kita terbebas. Jadi jangan salah, bukan pagar yang membatasi membuat kita akhirnya ruang gerak kita seolah-olah terbatas, tersiksa. Bukan, tapi justru karena ada pagar ini kita bebas berbuat apa saja sesuai pagar itu. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan kalau sesuai dengan pagar itu, ingatlah, itu akan membawa manfaat baik bagi kita. Tapi barang siapa yang mencoba melanggar dari pagar itu, ya dia akan bahaya. Lalu kalau Jakobus bilang, ya hukum itu nggak bisa memang menyelamatkan. Itu hanya cermin. Ya namanya cermin ya berfungsi apa? Untuk memberitahu, ya memberitahu ketika kita melihat di cermin apa sih yang ada di diri kita, di wajah kita ini apa, di badan kita ini ada apa. Dari situlah kita apa? Tahu apa yang perlu diperbaikin. Nah, dari situ kita tahu oh bahwa kita nggak sanggup memperbaiki itu hanya karena kasih karunia lah kita bisa apa bisa diperbaiki melalui apa melalui iman ya jadi dikatakan keselamatan itu bukan melalui perbuatan tapi melalui iman tapi iman yang hidup itu ya
iman yang hidup itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang hidup. Jadi kita berbuat itu bukan supaya selamat. Bukan, ini harus harus benar-benar kita mengerti kadang karena kita sering sekali di dalam diskusi-diskusi di pemahaman kita banyak orang Kristen dan juga terutama kita orang Advent, kita sering berpikir bahwa saya mau selamat, makanya saya berbuat, saya menuruti hukum Taurat. Bukan. Oleh karena kita memiliki iman, kita percaya bahwa keselamatan kita ini hanyalah di dalam kasih karunia Allah, melalui kasih karunia Allah, melalui kebaikannya, maka kita berimankan kepada Allah, berimankan kepada Yesus. Ya, buah dari iman kita itu akan nyata melalui perbuatan. Ya, akan nyata melalui perbuatan. Nah, untuk mengenali perbuatan-perbuatan apa yang tidak benar dari kita, Tuhan berikan. Tuhan berikan batasan. Tuhan berikan cerminan. Cerminan ini menggambarkan cerminan atau refleksi dari kasih Allah sendiri, yaitu hukum Taurat. Oh, ketika kita melihat ke hukum Taurat, oh saya sudah berdosa Tuhan. Maka kita datang mohon ampun supaya Tuhan menyempurnakan iman kita sehingga melalui iman kita itu perbuatan kita itu semakin disempurnakan. Jadi jangan dibalik. Jangan kita pikir saya mau buat seperti saya mau menuruti hukum Taurat supaya selamat. Saya bukan. Hukum Taurat itu justru alat bantu bagi kita untuk mengenali dosa. Tapi hukum itu sendiri tidak bisa menyelamatkan kita sama seperti kita bercermin. Ya, kita tahu ada kotoran, ada noda di dalam tubuh kita. Cermin itu tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Ya. Nah, sama seperti ini. Ya, jadi demikian beberapa fungsi hukum ya yang kita bisa lihat ya. Ini sebagai cermin, sebagai rambu, sebagai pagar yang mengajar kita, memberitahu kamu salah, yang memberitahu kamu sudah nggak benar. Ya, itu makanya dikatakan ketika kita berdiri di hadapan hukum Taurat itu seolah-olah apa? Seolah-olah mengadili kita. Karena memang dinyatakan situ dosa-dosa kita ditunjukkan. Tapi bukan berarti ketika kita menurut hukum Taurat kita sudah langsung selamat. Bukan. Justru karena beriman kan kepada Tuhan, ya ya di mana kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka Tuhan berikan alat bantu bagi kita yaitu cermin. Ya, supaya kita mengenali di mana dosa kita, lalu kita datang lagi kepada salib Kristus. Itulah kasih karunia Tuhan, saya berdosa, saya mohon ampun. Hanya salib Kristuslah yang menyanggupkan kita untuk apa? Untuk bertobat. Demikian pemirsa di Sip Ministry. Seperti yang kita tahu bahwa kita sedang membahas 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah juga. Tetapi ternyata pada kali ini kita bisa membaca bahwa topiknya hukum Taurat sebagai janji Allah bagi kita. Kita bisa mengucapkan juga bahwa ada 10 janji Allah. Apa yang dimaksud dengan janji di sini, Pak Tobik? Baik. Apa yang dimaksud dengan janji? Ingat tadi dikatakan bahwa Allah yang mengambil inisiatif membuat perjanjian. Ya, membuat perjanjian. Bukan agreement ya, tapi testament ya. Itu perjanjian di mana Allah yang berinisiatif, dia yang membuat itu batasan-batasannya dan dia tahu bahwa inisiatif dan batasan yang Tuhan buat ini itu adalah untuk kebaikan kita yang diikat janji. Karena kalau menunggu inisiatif kita, kita nih sifat bawaannya berdosa. Kita nggak tahu hal yang baik, maka karena Allah yang kudus, maka dia membuat perjanjian. Itu makanya dikatakan hukum Taurat itu kudus. Dibuatlah janji. Ya, dibuatlah janji. Janji itu apa? Ya, tadi apa yang dimaksud dengan janji? Ya, kok dikatakan hukum Taurat sebagai janji? Ya, Paulus bilang kamu nggak bisa diselamatkan karena menaati 10 perintah itu. Yesus adalah kegenapan, telos dari hukum Taurat itu. Jadi maksudnya hukum Taurat selama ini belum lengkap ya. Hukum Taurat itu tidak lengkap kalau tanpa apa? Tanpa Yesus, tanpa kematian Yesus. Jadi maksudnya dikatakan Yesus, kematian Yesus, kasih karunia adalah kegenapan. Ya, telos dari hukum Taurat, kegenapan. Ada yang kurang, masih ganjil. Ya, kalau hanya hukum Taurat. Maka supaya lengkap, genap.
ya, kegenapan supaya lengkap, ya, Yesuslah kegenapan dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu hanyalah simbol dari karakter Allah. Namanya simbol. Maka yang aslinya adalah Yesus sendiri. Nah, artinya ya ketika dikatakan bahwa Yesus adalah kegenapan hukum Taurat, tidak tiba-tiba hukum Taurat dikatakan tidak berlaku. Hukum Taurat tetap berlaku sebagai apa? Tuntunan hidup kita, ya, sebagai tuntunan hidup. Bukan hukum Taurat bukan tujuan hidup. Ya, ini supaya jangan salah. Hukum Taurat bukan tujuan hidup. Artinya, oh saya harus menuruti hukum Taurat. Bukan. Tuntunan hidup supaya sampai kepada tujuan. Apa tujuannya dari hukum Taurat? Apa maksudnya dari hukum Taurat? Ya Kristus itu. Jadi hukum Taurat adalah alat bantu, tuntunan, tongkat bagi kita menuju sampai kepada yang menggenapi itu, yaitu siapa? Yesus. Ya. Jadi sekali lagi, tujuan akhir kita bukan menuruti hukum Taurat. Tujuan penurutan terhadap hukum Taurat adalah tuntunan menuju kepada si penggenap, yaitu Kristus, ya, yaitu Kristus. Jadi nggak benar kalau dibilang, oh hukum Taurat sudah dibatalkan. Enggak, justru Kristus datang itu menggenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang diperkenalkan selama ini itu adalah lambang dari karakter Allah. Lalu Kristus datang, ini loh yang dilambangkan itu. Lalu ketika Kristus datang, apakah ini batal? Tidak. Ini tetap kita gunakan sebagai apa? Sebagai tujuan. Kristus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Demikian pemirsa Save Ministry. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Baik, pemirsa The Save Ministry, peristiwa di Gunung Sinai, terutama ketika Allah hendak memberikan janjinya dalam bentuk 10 perintah, adalah tonggak awal bagaimana Allah menunjukkan siapa Dia sebagai Allah dan Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dan tentu itu aplikasi rohaninya bagi kita. Allah memilih kita sebagai umat pilihannya. Dan yang perlu kita perhatikan, sebelum kita menerima satu tugas, satu janji, satu perintah, satu berkat, karena hukum Taurat adalah berkat yang berlipat ganda, ya, maka kita perlu melakukan persiapan yang sangat istimewa, menjaga kekudusan, mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri. Jadi oleh karena apa? Karena hukum Taurat itu kudus, menggambarkan Allah yang kudus, maka ketika kita menerima itu juga kita harus mengasingkan diri. Dan kita berterima kasih oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menjadikan kita apa? Menjadikan kita umatnya. Bukan kita yang memutuskan itu, tapi atas kebaikan Allah, Allah yang memutuskan kita menjadi umatnya. Supaya kita menjadi umatnya diberikanlah hukum Taurat sebagai tuntunan kita, ya, tuntunan kita, agar kita benar-benar bisa melihat siapa sebenarnya kegenapan dari hukum Taurat itu. Dan segala perintahnya itu adalah apa? Adalah mungkin kita lakukan ketika kita apa? Ketika kita menerima kasih karunia, ketika kita berimankan kepada Allah sebagai kasih karunia, sebagai apa? Sebagai pemberian, ya, bukan karena usaha kita. Dan penurutan kepada hukum itu bukanlah supaya kita selamat, tapi itu adalah apa? Adalah bentuk dari penerimaan kita sebagai Allah yang telah membawa kita keluar dari perbudakan. Ya, maka kita sebagai bangsa yang sudah dipilih Tuhan, yang menjaga kehormatan Allah, kekudusan Allah, maka Tuhan memberikan batasan-batasannya. Kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan kita harus menguduskan Allah, membuat Allah sebagai satu-satunya apa? Allah yang kita sembah. Dan tidak ada keselamatan lain selain apa? Selain di dalam salib, selain di dalam Kristus, ya. Maka orang yang sudah menerima keselamatan melalui salib Kristus itu akan nyata perbuatannya, termasuk melalui apa?
melalui hukum-hukumnya. Dan juga salah satu melalui hukum Taurat atau hukum 10 itu. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu pentingnya, ya begitu pentingnya kita di hadapan Allah, sehingga Tuhan mengikat perjanjian di Sinai. Supaya apa? Supaya kita selamat. Ya, oleh karena itu pemirsa di Save Ministry, mari kita mengimani bahwa Kristus adalah pemberian Allah yang terbesar. Dan mari kita mengimani sehingga kita bisa menyatakan melalui apa perbuatan-perbuatan kita. Kira Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Pak Tobing dan juga terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Tentunya kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas betapa pentingnya 10 perintah Allah dalam kehidupan kita. Kita akan tutup dalam doa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih Bapa atas 10 perintah Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikannya ini kepada kami untuk menyatakan betapa Engkau sangat menyayangi kami, mengasihi kami. Dan 10 perintah ini yang Engkau telah berikan bukan hanya untuk sebagai batasan bagi hidup kami, tapi juga sebagai janji bahwa Engkau akan membimbing kami ke dalam kehidupan yang penuh dengan damai, penuh kasih, dan kehidupan yang benar. Bantu kami Bapa bukan hanya dalam mempelajari dan mendiskusikannya, tetapi juga untuk menghidupinya dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.